tentara Zionis banyak gila, pasukan Israel mulai frustrasi, menyesal kembali ke Gaza Utara, pejuang Hamas dibongkar, tumbuh lagi. 21 reserve soldiers were killed. The forces operated in the space that separates the Israeli communities from the Gaza Strip, near the community of Kisufim. The forces removed terrorist buildings and infrastructure. Pasukan Israel menyesalkan kembalinya mereka ke Gaza Utara beberapa bulan setelah mereka sebelumnya mengklaim sudah berhasil membongkar Hamas. Tentara Israel mengatakan mereka gagal menilai skala infrastruktur militer Hamas pada tahap awal perang. Pasukan Israel mengatakan mereka menghadapi kesulitan yang signifikan dalam pertempuran melawan perlawanan Palestina di kota Jabalia di utara Gaza, sebuah wilayah yang Israel diklaim beberapa bulan lalu telah dibersihkan dari pejuang Hamas. Nyatanya, para pejuang Hamas bertumbuh lagi dan kerap melakukan serangan yang mengejutkan dengan jebakan-jebakan mematikan. Operasi baru di Jabalia dan wilayah lain di Gaza Utara, seperti lingkungan Zaytun di kota Gaza, menunjukkan dua pembelajaran, bahwa IDF gagal menilai sepenuhnya skala infrastruktur militer Hamas di Gaza selama putaran pertama pertempuran di kota tersebut bulan sebelumnya, surat kabar Haaretz melaporkan pada 14 Mei. Ketika pasukan Israel meninggalkan wilayah tersebut, Hamas dengan cepat membangun kembali dirinya dalam kekosongan yang disebabkan oleh tidak adanya strategi hari berikutnya. Tel Aviv mengklaim pada awal Januari bahwa semua batalion Hamas dibubarkan di Gaza Utara, termasuk Jabalia. Beberapa brigade tentara Israel kini kembali ke utara, dengan divisi ke-98 tentara beroperasi di Jabalia setelah dialihkan ke sana, bukan di Rafah, menurut Haaretz. Kami sedang dalam kontes pembelajaran dengan Hamas. Anda dapat melihat mereka telah mengubah taktik dan sekarang lebih fokus pada pemasangan alat peledak di gedung-gedung, kata Komandan Batalion 196 Tentara Israel. Para pejuang Brigade Qassam Hamas dan kelompok lain seperti Brigade Quds Jihad Islam Palestina, PIJ, semakin sering menggunakan taktik memasang jebakan dan meledakkan bangunan yang berisi pasukan Israel. Taktik tradisional, termasuk serangan RPG terhadap tank dan kendaraan, operasi penembak jitu, dan serangan mortir terhadap konsentrasi pasukan, terus digunakan. Brigade Qassam merilis beberapa video selama beberapa hari terakhir yang menampilkan operasi mereka melawan pasukan di Jabalia. Laporan Haaretz mencatat bahwa meskipun ada operasi skala besar di Jabalia beberapa bulan sebelumnya, kemampuan militer kelompok perlawanan tetap utuh. Pada tanggal 14 Mei, pasukan Israel menyaksikan rentetan roket terbang di atas kepala, ditembakkan dari dekat mereka di Jabalia ke arah utara menuju Ashkelon. Sungguh membuat frustrasi melihat hal ini, 7,5 bulan setelah perang dimulai, kata seorang komandan batalion ke-196. Menurut Haaretz, tentara Israel yang bertempur di Jabalia semuanya menggunakan satu kata untuk menggambarkan kehadiran mereka di kota tersebut, Sishean. Kata tersebut mengacu pada mitos Yunani tentang Sisyphus, yang dihukum oleh para dewa dengan memaksanya menggulingkan batu raksasa ke atas bukit, namun batu tersebut terguling kembali setiap kali dia mendekati puncak. Pasukan cadangan juga semakin frustrasi karena mereka dikerahkan ke wilayah tempur tanpa tahu kapan mereka bisa kembali. Kami diberitahu bahwa, pada prinsipnya, kami akan datang selama 1 bulan, namun intinya adalah kami di sini dengan perintah terbuka,
Outlet Israel tersebut mengutip pernyataan seorang tentara cadangan dan menambahkan bahwa beberapa dari mereka tidak melapor untuk bertugas melayani pada bulan tersebut. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan invasi besar-besaran Israel ke Rafah tidak membuahkan hasil alias tidak mencapai tujuannya, yakni mengalahkan Hamas. Menyerang Rafah tidak akan mencapai tujuan tersebut, kata Kirby dalam penjelasannya kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis di Washington. Amerika Serikat percaya ada cara yang lebih baik untuk mengejar apa yang tersisa dari Hamas di Gaza daripada melakukan invasi darat besar-besaran. Amerika Serikat mengungkapkan pekan ini bahwa mereka telah menghentikan suatu pengiriman senjata yang terdiri dari 1.800 bom seberat 2.000 pon dan 1.700 bom seberat 500 pon karena kegagalan Israel untuk mengatasi kekhawatiran Amerika Serikat mengenai operasi militer di Rafah. Hal ini membuat Perdana Menteri Israel menjadi marah karena Israel melakukan ataupun Amerika melakukan penyetopan tersebut. Sementara itu, Kirby juga menambahkan bahwa pengiriman senjata yang ditahan Amerika Serikat tidak membatasi kemampuan Israel untuk mempertahankan diri. Semua orang terus berbicara tentang penghentian pengiriman senjata, namun kami akan terus menyerang pasukan Hamas, ungkap Israel. Kirby juga memperingatkan bahwa jika militer Israel memasuki Rafah secara besar-besaran, maka Presiden Amerika Serikat akan mengambil keputusan yang lebih parah dan membuat Israel bisa kalah telak. Kami berharap mereka akan melakukan apa yang mereka katakan kepada kami tentang apa yang akan mereka lakukan di Rafah, yang merupakan sesuatu yang skala, cakupan, ukuran, dan durasinya terbatas, papar Kirby. Sementara itu, akibat serangan Israel di Rafah, pasukan Hamas dan Brigade Al-Qassam menyerang balik dan menghabisi puluhan tentara IDF atau Israel.